sebuah cerpen berjudul Hanya Isyarat dari antologi cerita pendek Recto Verso karya Dewi Lestari. Entah hijau, entah coklat muda. Belum pernah kulihat bola mata berwarna hijau sebelumnya, jadi tidak bisa terlalu yakin. Dan tempat ini didesain dengan penerangan yang buruk, remang yang malah tidak romantis, remang yang malah tidak jelas. Namun hanya tempat ini yang masih buka. Hiburan yang tersedia adalah pertandingan sepak bola dari TV 14 inci dan kumandang lagu disco era 1 dekade silam, serta kelap-kelip bola warna-warni yang sebaiknya tidak ditatap lebih dari 10 menit karena akan membuat mata sakit. Tinggal 4 manusia yang tersisa, dan dia satu di antaranya. Karenanya aku bertahan, satu-satunya betina yang mengeluarkan feromon di sekumpulan makhluk jantan. Secara alamiah tak mungkin aku dilewatkan. Namun mereka malas menggubris karena tidak pernah ada pembicaraan menarik keluar dari mulutku sejak hari pertama kami semua berkenalan. Sementara aku tetap menyandang status kenalan, mereka sudah menjadi 3 serangkai sahabat temporer yang dikondisikan waktu dan tempat. Aku tidak merasa rugi. Yang menarik dari mereka hanyalah dia. Dan dia bukanlah pembicaraan. Dia adalah tujuan. Tujuanku bertahan. Satu di antara mereka menghampiri meja bar, meminta lampu warna-warni itu dimatikan. Rupanya mereka tidak lagi tahan. Cuma aku yang tidak terganggu. Kelap-kelip itu menjadikanku semacam latar yang kadang menyerupai manusia, kadang bukan. Dan dalam keraguan orang akan merasa lebih baik diam. Kehadiranku jadi tidak perlu dikonfirmasi. Aku butuh lampu-lampu itu. Satu di antara mereka sampai berteriak senang begitu saklar dipadamkan. Yang tersisa tinggallah sinar rembulan dan lampu berkekuatan kecil yang menyerupai penerangan lilin. Malam mendadak manis, tempat ini mendadak romantis, aku tidak suka. Tanpa sengaja dia menoleh ke arah. Mereka tidak lagi bisa menghindar. Aku pun tidak bisa lagi menyamar menjadi latar. Sebuah kursi didekatkan ke meja mereka. Dan dia mempersilakan aku duduk. Dia yang paling ku cari. Tapi tidak dalam jarak seperti ini. Kursi kami yang berdempetan membuat tempurung lutut kami bersinggungan. Andai ada pintu masuk di situ, akan kuselundupkan setengah bahkan 3/4 jiwaku untuk merasukinya, untuk membaca pikirannya, memata-matai perasaannya. Cukup 1/4 saja jiwaku berjaga di meja itu, untuk tersenyum sopan, tertawa kecil, dan merespon "oh" atau "oh" atau atas percakapan apapun. Kami sedang melakukan satu permainan, dia menjelaskan. Bertukar cerita paling sedih. Temannya menambahkan, yang terpilih jadi juara akan mendapatkan ini, sebuah botol bir yang masih utuh digeser ke pusat meja. Cepat kujelaskan bahwa aku tidak minum bir sehingga tidak perlu ikut berlomba. Cepat pula mereka melontarkan ide baru bahwa bagi yang tidak minum bir akan disediakan hadiah lain, yakni kesempatan untuk memilih siapapun untuk melakukan apapun dan tidak boleh ditolak. Ide itu disambut baik. Bahkan ide bir sebagai hadiah utama diluncurkan. Satu demi satu bercerita, kisah putus cinta, kisah kehilangan teman, kisah bencana alam. Hingga tiba gilirannya, dia berkisah tentang cahaya. Dia pernah mati suri, dan dalam tidurnya ia melihat padang hijau lalu cahaya besar. Namun saat cahaya itu hendak merengkuhnya, ia justru terbangun. Semua orang yang saat itu menunggunya terbaring koma tentu saja bergembira.
Dia tidak, hatinya bahkan patah. Dia menemukan cinta sejati dalam sebuah cahaya entah apa yang cuma bisa ditemui saat mati suri atau mati betul. Pertemuan yang teramat mahal. Akhirnya, dia memutuskan untuk menjadi pertapa pada abad modern. Menjadi manusia yang mencintai, yang mengatasi cinta insani dan berjuang untuk menghikmati cinta ilahi. Demi kembali menemukan cahaya itu tanpa perlu tunggu koma atau koid. Ketiga temannya termenung. Sulit untuk berempati pada kisahnya. Aku juga termenung. Giliran kamu, suaranya memecah kesunyian. Kepalanya menoleh ke arahku, matanya menatap mataku. Cepat aku menatap bulan yang lebih mudah dihadapi. Sejenak aku teringat botol bir yang berembun tadi. Aku teringat trotoar tempat kami berjalan dan kakinya yang kubiarkan melangkah beberapa meter di depan. Aku teringat siluet punggungnya yang menghadap punggung di bar yang kami kunjungi sebulan ini. Aku teringat kehidupanku beberapa hari yang lalu sebelum bertemu dengannya. Dan teringat kemana aku harus kembali setelah malam ini dan kemana ia pergi nanti. Aku mulai berkisah tentang satu sahabatku yang lahir di negeri orang lalu menjalani kehidupan keluarga imigran yang sederhana. Setiap kali ibunya hendak menghidangkan daging ayam sebagai lauk, ibunya pergi ke pasar untuk membeli bagian punggungnya saja. Hanya itu yang mampu ibunya beli. Sahabatku pun beranjak besar tanpa tahu bahwa ayam memiliki bagian lain selain punggung. Dia tidak tahu ada paha, dada, atau sayap. Punggung menjadi satu-satunya definisi yang ia punya tentang ayam. Mereka semua senyap, lurus memandang. Mereka tidak menduga kata-kata sebanyak itu meluncur keluar dari orang yang selama ini mereka kira arca. Dan betapa gemas mereka menanti lanjutan cerita tentang punggung ayam di negeri orang. Aku menghela nafas. Kisah ini terasa semakin berat membebani lidah. Aku sampai di bagian bahwa aku telah jatuh cinta. Namun orang itu hanya mampu kugapai sebatas punggungnya saja. Seseorang yang cuma sanggup kuhayati bayangannya dan tak pernah memiliki keutuhannya. Seseorang yang hadir sekelebat bagai bintang jatuh yang lenyap keluar dari bingkai mata sebelum tangan ini sanggup mengejar. Seseorang yang hanya bisa kukirimi isyarat sehalus udara, langit, awan, atau hujan. Seseorang yang selamanya harus dibiarkan berupa sebentuk punggung karena kalau sampai ia berbalik, niscaya hatiku hangus oleh cinta dan siksa. Sahabat saya itu adalah orang yang berbahagia. Ia menikmati punggung ayam tanpa tahu ada bagian yang lain. Ia hanya mengetahui apa yang sanggup ia miliki. Saya adalah orang yang paling bersedih. Karena saya mengetahui apa yang tidak sanggup saya miliki. Sudahi kisahku seraya menyambar botol bir yang tidak lagi jadi piala dan mendadak terlihat sangat menarik. Mereka semua berpandang-pandangan, mencari sang juara. Memilih tidak. Tahunan tidak mengecap alkohol, bir ini menjadi lebih dahsyat dari semua kisah sedih tadi. Tiba-tiba aku dengar mereka bertepuk tangan. Dia bahkan menyalamiku. Kisahku dinobatkan jadi juara dan kini saatnya menunjukkan hadiah yang benar. Siapa dan melakukan apa? Mereka begitu bersemangat menunggu tirak titah dari mulutku yang ternyata penuh kejutan. Untuk kali pertamanya menjadi bagian dari kelompok sahabat temporer yang bertemu di suatu tempat asing dan kelak hanya akan berkirim surat elektronik. Namun bukan itu yang dicari. Aku hanya ingin kembali ke tempatku di belakang sana, menikmati apa yang aku sanggup. Bukan di meja ini,
bukan di sebelahnya, bukan bersentuhan dengan aku. Malam itu, sebagai hadiah kisah sedikit tentang cinta sebatas punggung dan punggung ayam di negeri orang, aku memilih dia. Aku menyuruhnya pergi ke bar dan menyalakan saklar lampu warna-warni tadi. Kemudian aku permisi pergi ke tempat dudukku semula. Pas kembalinya ia nanti, diriku sudah berubah menjadi latar tak jelas yang tak perlu diajak bicara. Tempat ini kembali remang, tidak romantis. Ia kembali menjadi sebentuk punggung yang sanggup ku hayati, yang ku isyarati halus melalui udara, langit, sinar bulan, atau gelembung bih. Makanya coklat ini